Kira-kira kita lanjutkan lagi membahas diktat Tai Chi sebagai way of life bab 3. Judulnya Yin dan Yang, dialektika keseimbangan dalam kehidupan. Dan ini disusun oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Ya. Kita mulai dengan pembukaannya. Dia mengatakan begini, jika tahu adalah jalan yang tidak terkatakan, maka yin dan yang adalah bahasa simboliknya. Dalam kosmologi Tiongkok klasik, yin dan yang bukan sekedar konsep metafisik, melainkan cara membaca realitas. Segala sesuatu bergerak dalam tegangan dua kutub, terang dan gelap, keras dan lembut, aktif dan pasif, penuh dan kosong. Namun, penting untuk dipahami sejak awal bahwa yin dan yang bukanlah pertentangan yang saling meniadakan. Mereka adalah pasangan yang saling melahirkan. Tanpa malam, kita tidak mengenal siang. Tanpa diam, kita tidak memahami gerak. Dalam Tai Chi, dialektika ini tidak hanya dipikirkan, tetapi diwujudkan dalam tubuh ini. Nah, ini saya mau menggarisbawahi kemampuan Pak Budi ini menulis penuh dan kosong. Itu saya seringkali menggunakan isi dan kosong. Beda, penuh dan kosong itu lebih pas daripada isi dan kosong. Isi itu kan bisa setengah isi, 3/4 isi. Tapi kalau penuh ya sudah penuh dan kosong. Ini menurut saya ini yang bisa mempunyai ketajaman untuk membedakan ini hanya orang yang sedimentasinya cukup itu. Ya, kalau hanya pernah membaca sekilas-sekilas itu nggak bisa punya kepekaan untuk mencari kosakata penuh ketimbang isi ya. Tanpa malam kita tidak mengenal siang, tanpa diam kita tidak memahami gerak. Dalam Tai Chi, dialektika ini tidak hanya dipikirkan tapi diwujudkan dalam tubuh itu. Simbol yin yang dengan lingkaran hitam dan putih yang saling melingkupi menyimpan pelajaran filosofis yang mendalam. Di dalam yang putih terdapat titik hitam. Di dalam yang hitam terdapat titik putih. Artinya, setiap ekstrem mengandung benih kebalikannya. Ini penting juga nih pemilihan kata-katanya. Setiap ekstrem mengandung benih kebalikannya. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, ketika orang mengenali yang indah sebagai indah, maka yang tidak indah pun muncul. Ya, ketika orang mengenali yang baik sebagai baik, maka yang tidak baik pun muncul. Nah, inilah kemampuan untuk kembali ke jalan tengah kan, seperti apa boneka yang saya sering bawa ketika saya mengajar Tai Chi. Jadi kemampuan untuk kembali ke tengah. Ojo gumulan, ojo kagetan, ojo dumeh. Ini kan ya itu kan ya sama aja kan yang dikatakan oleh Lao Tzu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kategori lahir secara relasional. Yin dan yang tidak berdiri sendiri. Mereka muncul bersama, berpasangan itu. Dalam praktek Tai Chi, prinsip ini terlihat jelas. Ketika berat badan dipindahkan ke satu kaki, kaki itu menjadi yang aktif dan menopang. Kaki lain menjadi yin,
ringan dan siap bergerak. Ini kan apa, perubahan, cara menghadapi perubahan dengan tetap seimbang kan, tidak kali kan, dia bisa ngali, tapi tidak kali, ini kan luar biasa ini, ya. Namun, dalam sekejap peranan itu bertukar dalam sekejap itu, ya. Keseimbangan bukanlah keadaan diam, melainkan perubahan yang terus-menerus. Tubuh belajar bahwa stabilitas justru lahir dari kemampuan bertransisi dengan halus. Jika seorang terpaku pada satu posisi, ia mudah kehilangan keseimbangan. Demikian pula dalam kehidupan. Keterikatan pada satu cara pandang yang kaku sering menjadi sumber penderitaan. Heraklitus, filosof Yunani pra-Sokratik, pernah menyatakan bahwa harmoni tersembunyi lebih kuat daripada harmoni yang nampak. Waduh, ternyata Heraklitus ini udah ada kelihatannya udah titik temu itu. Hanya orang yang melihat Heraklitus dari permukaan aja nggak menemukan ini, gitu. Harmoni yang tampak. Ya. Jadi harmoni tersembunyi lebih kuat daripada harmoni yang nampak. Edan kan ini bisa dalam begini. Ia melihat dunia sebagai arus perubahan yang terus bergerak. Meski berasal dari tradisi berbeda, gagasan Heraklitus memiliki resonansi dengan konsep yin dan yang. Nah, selama ini kan dipertentangkan soal Heraklitus jalan sendiri, Lao Tzu bilang sendiri. Nah, ini di tangan Budi Munawar ini enggak, ben dijelaskan bukan begitu cara memahaminya. Harmoni bukan berarti tidak ada konflik, melahirkan keteraturan dalam ketegangan, keteraturan dalam ketegangan. Dalam Tai Chi, ketegangan itu dikelola, bukan dihapus. Tubuh tidak sepenuhnya rileks, tetapi juga tidak tegang. Itu. Ada keseimbangan dinamis antara kesiapsiagaan dan kelembutan itu. Dalam kehidupan modern, kita cenderung berpikir dalam kategori binar yang kaku. Sukses atau gagal, kuat atau lemah, benar atau salah. Pola pikir semacam ini sering menyederhanakan kompleksitas hidup. Yin dan Yang menawarkan paradigma alternatif. Realitas bersifat spektral, bukan hitam putih dalam arti absolut. Bahkan kekuatan mengandung kelemahan, dan kelemahan menyimpan potensi kekuatan. Lao Tzu menulis, yang lemah dan lembut adalah murid kehidupan. Yang keras dan kuat adalah murid kematian. Ini bukan pujian terhadap kelemahan pasif, melainkan pengakuan bahwa fleksibilitas adalah tanda kehidupan. Jadi kalau itu sudah tidak fleksibel itu sudah berarti mati, ya. Dalam konteks psikologis, dialektika yin dan yang membantu kita memahami dinamika emosi. Emosi tidak perlu ditekan atau dilampiaskan secara ekstrem. Mereka dapat diakui dan diolah. Carl Jung, C.G. Jung ini yang tertarik pada simbolisme timur, berbicara tentang pentingnya mengintegrasikan bayangan dalam diri manusia. Bayangan adalah aspek diri yang sering kita tolak. Dalam simbol yin yang titik hitam dalam putih dan titik putih dalam hitam mengingatkan bahwa sisi gelap dan terang saling berhubungan. Ya, jangan berlebihan membenci saja, jangan berlebihan tertarik, ya. Attach itu. Integrasi bukan penolakan
adalah jalan menuju keutuhan. Nah, ini memilih kosakata keutuhan ini menarik. Tai Chi sebagai praktek embodied filosofi melatih integrasi tersebut melalui gerak. Ketika seseorang belajar menerima keterbatasan tubuhnya, ia juga belajar menerima keterbatasan psikologisnya. Tak ada gerakan yang sempurna, selalu ada ruang untuk penyesuaian. Prinsip ini mencerminkan apa yang oleh Aristoteles disebut sebagai jalan tengah. Mesotes itu. Yaitu kebajikan yang terletak di antara dua ekstrim, kata Aristoteles. Jadi Aristoteles itu sudah berpikir seperti yang dipikirkan oleh di timur ini, ya, yin yang ini. Namun berbeda dengan dari jalan tengah yang statis, keseimbangan dalam yin dan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Jadi kita bukan menjadi pengikut ekstrem tengah, ya, yang jalan seperti beton gitu, seperti apa serdadu yang baris berbaris, ya, lentur ya. Dialektika ini juga relevan dalam relasi sosial. Dalam konflik, kecenderungan alami manusia adalah memilih satu posisi dan mempertahankannya dengan keras. Yin dan Yang mengajarkan bahwa dalam setiap konflik terdapat elemen kebenaran di kedua sisi. Ia bukan relativisme moral, tapi pengakuan bahwa perspektif berbeda dapat saling melengkapi. Martin Buber menekankan pentingnya dialog yang autentik, di mana aku dan engkau bertemu tanpa dominasi. Tai Chi dengan latihan mendengarkan melalui tubuh, melatih sensitivitas terhadap energi orang lain, sehingga relasi menjadi lebih seimbang. Dalam bidang sains modern, konsep keseimbangan dinamis memiliki padanan dalam teori sistem. Ilya Prigogine menunjukkan bahwa sistem kompleks mempertahankan stabilitas melalui fluktuasi dan perubahan, bukan melalui kekakuan. Ya. Kehidupan biologis sendiri bergantung pada homeostatis yang dinamis. Tubuh manusia menjaga suhu, tekanan darah, dan keseimbangan kimia melalui penyesuaian terus-menerus. Dengan demikian, prinsip yin dan yang bukan sekedar metafora budaya, tapi memiliki resonansi ilmiah dalam cara sistem hidup berfungsi. Jadi ini yang disebut perbedaan antara terapi gerak dengan terapi obat. Ya. Anda disuruh minum, setelah dicek laboratorium klinis tesnya, setelah baik, sudah selesai, itu dianggap sembuh. Sedangkan pendekatan terapi gerak itu ya terus-menerus bergerak. Seperti matahari tidak pernah berhenti kan. Namun perlu diakui bahwa konsep yin dan yang sering disalahpahami atau disederhanakan dalam budaya populer. Ia direduksi menjadi simbol dekoratif atau slogan keseimbangan tanpa kedalaman. Kritik terhadap implikasi ini penting agar kita tidak kehilangan makna filosofisnya. Yin dan Yang bukan ajakan untuk selalu netral atau menghindari keputusan. Ada saatnya yang harus dominan, ada situasi yang membutuhkan ketegasan. Keseimbangan bukan berarti setengah-setengah, melainkan respons yang tepat terhadap konteks. Dalam latihan Tai Chi, seseorang belajar bahwa terlalu banyak yang menyebabkan ketegangan. Terlalu banyak yin menyebabkan kelemahan. Ya, kalau
terlalu banyak yang menyebabkan ketegangan, kalau terlalu banyak yin menyebabkan kelemahan. Jika tubuh terlalu keras, ia mudah patah. Jika terlalu lembek, ia kehilangan struktur. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan profesional dan pribadi. Ambisi yang berlebihan dapat menguras energi. Ketiadaan ambisi dapat membuat hidup stagnan. Yin dan Yang mengajarkan moderasi yang hidup, bukan moderasi yang pasif itu. Friedrich Nietzsche dalam refleksinya tentang kehidupan berbicara tentang pentingnya menerima kontradiksi sebagai bagian dari eksistensi. Ia menolak moralitas yang terlalu menyederhanakan realitas menjadi baik dan jahat secara mutlak. Meskipun Nietzsche tidak merujuk pada yin dan yang, semangat penerimaan terhadap ambiguitas memiliki kesamaan. Tai Chi melatih kita untuk berdiri di tengah ketegangan tanpa panik. Lebih jauh lagi, dialektika yin dan yang membantu kita memahami relasi antara individu dan alam. Modernitas sering menempatkan manusia pada subjek yang menguasai alam sebagai objek. Pandangan ini menghasilkan eksploitasi yang berlebihan. Taoisme menawarkan perspektif yang lebih relasional. Manusia adalah bagian dari pola yang lebih besar itu. Jadi bukan antroposentrik, tapi kosmik gitu. Ketika yin dan yang dalam diri manusia tidak selaras, relasi dengan alam pun terganggu. Dalam konteks krisis ekologis global, prinsip keseimbangan ini menjadi relevan secara etis dan politis. Dalam ranah spiritual, yin dan yang mengajarkan bahwa terang dan gelap bukan musuh. Pengalaman penderitaan tidak selalu harus dihindari. Ia dapat menjadi bagian dari proses pertumbuhan. William James menulis bahwa pengalaman religius sering muncul dari krisis batin yang mendalam. Dalam simbol yin dan yang, krisis tidak berada di luar harmoni, tetapi di dalam dinamika keseluruhan. Waduh, sangat dalam ini ya. Tai Chi melatih kita untuk tidak melawan pengalaman sulit dengan ketegangan berlebihan, melainkan mengalir bersamanya sambil tetap sadar. Namun ada juga risiko dalam memahami yin dan yang secara terlalu harmonis. Secara menunjukkan bahwa konflik sosial dan ketidakadilan nyata tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mencari keseimbangan. Disinilah pentingnya kritik. Prinsip keseimbangan tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan ketimpangan struktural. Yin dan yang mengajarkan dinamika, bukan pembenaran terhadap status quo. Ketika satu sisi terlalu dominan, keseimbangan terganggu dan membutuhkan koreksi aktif. Dalam konteks pribadi, dialektika ini mengundang refleksi mendalam tentang diri. Kita sering berusaha menampilkan sisi terang dan menyembunyikan sisi gelap. Namun integritas lahir dari pengakuan bahwa keduanya adalah bagian dari kemanusiaan. Seperti dikatakan oleh Jung, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tapi dengan menyadari kegelapan itu. Tai Chi dengan geraknya yang lembut dan reflektif menyediakan ruang untuk kesadaran semacam ini.
Pada akhirnya, Yin dan Yang mengajarkan bahwa hidup adalah tarian polaritas. Jadi, pemilihan kata-kata ini ya. Tarian polaritas itu. Tidak ada kondisi yang permanen. Siang berganti malam, musim panas berganti musim dingin, kekuatan berganti kelemahan. Kesadaran akan perubahan ini membawa kerendahan hati. Kita tidak perlu terlalu bangga ketika berada di puncak, karena perubahan akan datang. Kita juga tidak perlu putus asa ketika berada di lembah, karena perubahan juga akan datang. Dalam Tai Chi, setiap gerakan mengingatkan bahwa keseimbangan bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus-menerus berlangsung. Ini penting ini. Kita belajar berdiri, bergerak, dan kembali ke pusat. Dari latihan tubuh yang sederhana, kita memahami filosofi yang luas. Yin dan Yang bukan sekedar simbol, ia adalah cermin kehidupan. Ya. Akhirnya, untuk memaknai Tai Chi sebagai jalan hidup, kita harus memahami dialektika keseimbangan yang menjadi jantungnya. Yin dan Yang mengajarkan bahwa harmoni tidak lahir dari penghapusan perbedaan, tetapi dari integrasi yang sadar. Dalam dunia yang sering terpolarisasi, pelajaran ini terasa semakin mendesak melalui gerak yang tenang dan napas yang sadar. Tai Chi mengingatkan kita bahwa keseimbangan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan eksistensial. Daftar pustakanya ini ya. Jadi, nah, ini orang-orang Tao atau Zen itu, kalau ini orang-orang filosof seperti Budi Munawar ini, sekolah tinggi filsafat Triarkara, itu memang caranya, metodenya gini ya. Tapi kalau dari sudut orang seperti Lao Tzu ya, yang mengatakan soon in the first meeting, segera setelah pertemuan pertama, itu awal dari perpisahan di kemudian hari yang terjadi entah kapan itu. Ya, karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya bisa menahan matahari supaya berhenti di saat musim semi, itu tidak mungkin itu. Ya, dia mengatakan, lu kalau ketemu orang yang seperti ini, bahaya kasihlah gaji berapapun dia minta. Ya, nah, itu sesuatu yang nggak mungkin kan. Jadi semua mengalir itu. Soon in the first meeting, there is already future separation itu. Dan bahkan ada apa syair yang mengatakan he goes freely, dia jalan dengan bebas. From the beginning last past, dari awal mula yang kita tidak tahu kapan, menuju endless future itu. Kapan berhentinya kita juga nggak tahu. He is alone, dia sendiri. No one accompany him, tidak ada satu orang pun yang menemaninya. If you ask how old he is, kalau bertanya pada orang itu berapa umurmu, maka dia akan tersenyum melihat kamu dan pointing his finger to the endless sky. Jadi ada dua cara yang menarik itu. Pak Budi Munawar ini karena sekolahnya mengajarkan cara yang demikian, tapi dalam Tao Tai Ching itu, karena itu bukunya hanya 5.000 kata. Ya, berbeda dengan Konfusius yang bukunya tebal kan? Tapi ya itu sama-sama benarnya, cuman yang satu mendekati dengan metode mengembangkan pikiran, refleksi, sedangkan
yang satu mempelajari hakikat. Ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.